mobil khusus yang mengelola daripada TK Al-Quran atau TK TPA TK Melati indah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada apapun yang kita minta, apa yang kita hajatkan, apapun daripada sesuatu yang berkaitan untuk memperlancar anak kita sekolah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berluas-luas rezeki kita di dalam sehat wal afiyah, dipermudah daripada urusan rezeki kita yang mana kita niatkan untuk menafkahi daripada anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita teliti daripada sejarah Nabi Muhammad SAW, barusan tadi dilantunkan oleh anak-anak kita bahwasanya Rasulullah SAW itu beliau di kandungan baru 2 bulan ayah beliau meninggal dunia. Beliau lahir di dalam keadaan yatim, Rasulullah SAW. Terus lagi beliau ketika awal-awal dakwah, nah ini penting, ini kita ambil sejarah. Ketika beliau awal-awal dakwah untuk menyebarkan daripada agama Islam, banyak yang tertarik dengan ajakan Nabi Muhammad SAW, tetapi banyak juga yang iri dengan ajakan beliau itu, sehingga mereka kumpulkan daripada pimpinan Quraisy. Ketika beliau dikumpulkan dengan pimpinan Quraisy, mereka menanyakan, wahai Muhammad, apa sih yang kau mau ini? Bawa ajaran baru ini. Apa sih yang kau mau? Apakah engkau mau jabatan? Kami kasih jabatan, yang penting engkau tinggalkan daripada ajaranmu ini. Apakah engkau mau menjadi raja yang memimpin kami? Kami kasih agar engkau meninggalkan daripada ajaran tersebut. Apakah engkau mau mengawini daripada anak-anak daripada pemimpin di sini? Kami kasih, yang penting engkau meninggalkan daripada ajaran itu. Engkau mau harta? Kami kasih. Ini kalau kita lah, inilah. Kalau kita hendak apa misalnya, hendak mobil, hendak rumah, ajur orang, artinya biar ulun dari mobil, ulun dari rumah, nang penting biar jangan membawi lagi ini sedang gitu. Ibaratnya sudah mencalon jadi pembakal lah, atau jadi bupati, biar nang kawan-kawan aku aja nang naik aja kemana apa kan jadi bupati, hendak mobil, hendak rumah lah, aja aku julung. Kira-kira yang amunnya aku tetap mencalon, bisa kemungkinan terpilih, bisa kada. Amunnya aku berhenti mencalon, artinya ini pasti sudah di dalam tangan emas, mobil dan lain sebagainya. Ini Rasulullah SAW diberikan pilihan seperti ini. Ini kalau kita sebahagian memikir laba, ini pikiran kita culas. Kita tidak ada daripada sifat yang akan kita sebutkan nanti. Insya Allah anak-anak kita menyebutkan daripada sifatnya Nabi Muhammad SAW. Apa? Oh, artinya terima jabatan, terima kepemimpinan, ambil harta mereka, anak-anak pemimpin dikawini. Setelah itu apa? Memimpin daripada suatu kota, memimpin daripada suatu negara. Habis itu apa? Habis itu hanya siapa nama pancung, siapa nama bunuh, siapa nama penjarakan. Kenapa jika ada ini? Jangannya itu ya kalau. Apakah artinya Rasulullah SAW kada secerdas itu berpikir? Oh, ini bukan cerdas namanya, ini licik namanya. Sedangkan sifat daripada Rasul, ada berapa sifat daripada Rasul? Ada 4. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu adalah sidq, mereka benar. Yang kedua yaitu adalah amanah, mereka itu jujur, mereka terpercaya. Baru mereka menyampaikan daripada risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah fatonah, kecerdasan. Karena orang kalau cuma cerdas tapi enggak ada sidq, tidak ada benarnya, bahaya.
Kalau orang cuma cerdas, fatonah dia punya, tapi tidak ada istilah amanah. Apa amanah? Yaitu adalah bisa dipercaya. Bahaya orang itu. Kalau seandainya orang tersebut cuma menyampaikan, tapi tidak adanya sidq dan amanah, maka apapun dia sampaikan yang penting meninggikan daripada orasinya. Makanya sifat yang pertama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kejujuran dan yaitu adalah amanah, terpercaya. Kalau orang tidak mempunyai kejujuran dan kepercayaan, bahaya. Guru kita dulu Al-Habib Abu Bakar Al-Faqih, beliau menyebutkan daripada salah seorang ulama luar biasa pintarnya, cerdasnya, fatonahnya luar biasa. Apapun yang dia dengar langsung hafal. Tetapi sayang apa? Ini ulama pembohong. Kata beliau, la khaira fi katsirin ma malakahu. Enggak jadi apapun, semua daripada apapun yang dia miliki itu semua sia-sia gara-gara pembohongnya dia. Jadi apa? Yang pertama kali kita didik anak kita yaitu adalah kejujuran. Yang pertama kali kita didik kepada anak kita yaitu adalah sifat amanah, mengemban daripada amanah. Sampai-sampai sebagian ulama itu kalau seandainya di daerah itu banyak pembohong, mereka tinggalkan. Karena apa? Mereka bukan takut di dalam diri mereka, takutnya anak-anak mereka bakalan ketularan bohong. Takutnya anak-anak mereka ketularan khianat. Inilah yang terjadi di zaman kita sekarang. Banyak daripada orang-orang cerdas tapi pembohong. Banyak daripada orang-orang pintar tapi nggak amanah. Banyak daripada orang-orang pintar tapi mereka meninggalkan daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah yang terjadi di zaman kita. Akhirnya nggak ada lagi sudah daripada kemakmuran daripada rakyat dan lain sebagainya. Makanya kita tahu Khalifatul Muslimin Umar Abdul Aziz, yang terkenal itu Umar Abdul Aziz. Ini beliau ceritanya kenapa jadi ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz ini. Pada suatu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab beliau menjadi Khalifatul Muslimin, menjadi presiden waktu itu. Setelah Rasulullah SAW intakal ila Rafiqil A'la, yang jadi khalifah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq itulah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin, beliau ini adalah pemimpin yang jujur, amanah, mengikuti daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu setelah menjadi pemimpin bukannya tidur di rumah, bukannya untuk mengumpulin harta, bukannya untuk mengumpulkan daripada emas, atau untuk ngasih istri abaya, atau ngumpulin uang untuk ini dan itu, enggak, bukan itu. Tapi beliau setiap malam hampir nggak tidur, ronda keliling. Sekarang ada nggak pemimpin presiden ronda? Nggak ada, nggak ketemu gitu. Jangan presiden, mungkin gubernur nggak ada lagi sudah yang ronda. Sayyidina Umar bin Khattab beliau ronda. Pada malam hari beliau ronda, beliau dengar diskusi antara seorang ibu dan anaknya. Ibu perempuan dengan anaknya yang perempuan. Nah, di sini kita ngambil hikmah ya, bahwasanya penting seorang ibu dan penting seorang perempuan itu sangat berperan di dalam mendidik anak-anak kita. Makanya kata para ulama al-madrasatul ula yaitu ibu. Didikan pertama, sekolahan pertama itu ibunya. Jadi pada suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu keliling, beliau ketika melewat itu daripada suatu rumah, beliau dengar ada perseteruan antara anak dan ibu. Yang ibu ini jualan susu onta. Kerjaannya jualan susu onta. Akhirnya ketika jualan susu onta, dia campur susu onta tersebut dengan air biasa. Anaknya lihat anaknya yang perempuan. Anaknya yang perempuan ini kebetulan baru dengar khutbahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan sampai kita mencampuri daripada susu onta
onta, karena itu adalah khianah. Orang mau beli susu onta, bukan mau beli susu onta yang dicampur dengan air. Maka kata anaknya, haram ini wahai ibu, jangan berani. Maka kata ibunya, iya. Sayyidina Umar Khattab bilang seperti itu. Ada Sayyidina Umar bin Khattab? Enggak ada juga. Ya udah campurin aja biar banyak untungnya. Banyak orang sekarang mikir untung terus. Banyak untung. Enggak apa-apa. Bensin campurin aja sama minyak gas. Bensinnya campurin aja air dikit. Campurin aja minyak apa? Solarnya campurin minyak goreng. Supaya apa? Supaya banyak untungnya. Yang dipikirin untung terus. Kata anaknya, sungguh walaupun Sayyidina Umar tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu wahai ibu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar langsung gedor pintu karena beliau kebetulan lagi ronda. Diketok sama beliau. Mana orang yang bilang tadi bahwasanya Umar bin Khattab ada? Dan siapa yang menjawab bahwasanya walaupun Umar bin Khattab ada, Allah Subhanahu wa taala Maha ada dan Maha tahu. Akhirnya yang ibu bergerak, yang ibu, yang anak keluar. Saya wahai fulan, dia lihat ternyata Amirul Mukminin, presiden ini, Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, ikutlah aku, engkau ke rumahku. Akhirnya dibawa sama Sayyidina Umar bin Khattab ke rumah beliau, anak perempuan tersebut. Ketika beliau bawa ke rumah, beliau panggil anak-anak Sayyidina Umar bin Khattab. Semua anak beliau panggil. Anak-anakku sini. Semua anak Sayyidina Umar bin Khattab beliau panggil. Kata beliau, ayo. Ini adalah perempuan yang luar biasa. Ini bukan sembarang perempuan ini. Karena dia adalah perempuan yang jujur. Ini yang kita mau ambil ya. Jujur dan amanah. Ketika ibunya mau mencampuri susu unta dengan air, dia enggak mau. Malah dia menegur ibunya. Maka kata Sayyidina Umar, yang saya minta cuma satu ketika mengumpulkan kalian. Bahwasanya apakah ada di antara kalian yang mau mengawini perempuan ini? Kalau enggak ada, saya yang mengawini. Amun ya beginilah kira-kira kayak itu. Kisahnya aja mana anak, ayo ada anak mengawini aja. Tapi sambil menjengeng lawan anak kan mengawini aja. Enggak ada apa aja ya. Ada. Sayyidina Umar bin Khattab pada serahkan mengawin anak sidin. Berani segera anak sidin. Salah seorang daripada mereka mengacungkan tangan. Wahai adik ayahku, biar saya yang mengawininya. Akhirnya dikawinkan dengan anak Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya mereka ketika menikah melahirkan seorang anak yang bernama Laila. Ini Laila dikawinkan dengan Abdul Aziz bin Marwan. Ketika dikawinkan dengan Abdul Aziz bin Marwan, melahirkan seorang anak lagi namanya Umar. Nah, inilah yang dikenal dengan Khalifatul Muslimin, Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab dari jihad perempuan. Karena beliau kan punya anak kawin sama itu dari perempuan, punya anak Laila kawin dengan siapa tadi? Namanya Abdul Aziz bin Marwan. Ini Umar bin Abdul Aziz, beliau itu besar di dalam kejujuran, di dalam amanah. Beliau cerdas. Beliau menyampaikan daripada amanah daripada Rasulullah SAW. Ketika beliau memimpin menjadi Khalifatul Muslimin, itu sampai beliau mengumpulkan daripada istri beliau dan jawari beliau atau budak-budak perempuan beliau. Kata beliau, kalau seandainya kalian mau masih bersamaku silahkan. Tapi kalau seandainya kalian ketika bersamaku minta hak macam-macam, aku nggak bisa lagi. Silahkan kalian minta cerai atau minta keluar daripada hak daripadaku. Sampai diceritakan beliau ini ketika musim dingin yang luar biasa, beliau juga mau mandi air sangat dingin, mau memanaskan air nggak ada kecuali kayu bakar punya Baitul Mal, punya umum muslimin. Beliau nggak ambil. Beliau lebih memilih mandi dengan air yang dingin luar biasa ketimbang beliau mandi yang dipanaskan dengan kayu bakar punya muslimin. Akhirnya beliau sampai pingsan malam itu mandi. Tapi apa faedahnya? Fungsinya? Hasilnya apa? Hasilnya beliau itu memimpin cuma 2 tahun. Beliau memimpin 2 tahun itu luar biasa makmurnya. Sampai singa sama domba bisa bermain. Anak-anak bisa bermain dengan ular. Apa namanya, serigala
bisa jalan-jalan di kampung tanpa ada yang takut anaknya dimangsa oleh singa, tanpa ada yang takut anak mereka dimangsa oleh serigala. Kenapa? Karena semua binatang, jangankan manusia, binatang makmur di zaman beliau. Semua tidak ada yang kelaparan. Buaya makan manusia, ya karena kelaparan. Coba seandainya buaya kenyang, itu ular sawah sampai menelan daripada binatang, ya karena kelaparan. Kucing masuk ke rumah mengambil daripada apa yang di meja, ya karena mereka kelaparan. Coba kalau seandainya kenyang semua, nggak bakalan memangsa kepada sesuatu yang lain. Hakada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz makmurnya sampai-sampai di zaman beliau itu penuh Baitul Mal dalam 2 tahun itu beliau kumpulkan daripada penduduk negeri. Gimana ini? Baitul Mal penuh. Maka kata orang, kami sudah makmur, gak perlu lagi uang Baitul Mal. 2 tahun. Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya ada yang masih belum punya jodoh, yang masih belum kawin, belum menikah, maka kita orang negara dengan Baitul Mal menjamin mereka. Jadi zaman beliau itu kada ada lagi nunggu jangan kawinan sebentar. Karena apa? Maharnya, resepsi perkawinan beliau menanggung. Kada cuma sampai di situ. Dan jadi aku jamin rezekinya selama 2 tahun. Ayo biar imbah kawin 2 tahun kada berkawin apa lagi sudah negara menanggung. Kira-kira lah zaman ini lah mun ada pemimpin nang itu nang bala. Kada ada lagi kira-kira jomblo kalau ada lagi syarat kira-kira sudah kawin semua. Kenapa? Ada imamul adil. Nah, makanya kita tanamkan di dalam anak kita, di dalam diri anak kita, di dalam hati mereka sifat jujur, sifat amanah. Itu yang lain ada tabligh dan pertolongan itu menyusul. Dan kalau sudah orang tersebut jujur sama orang tersebut amanah, gampang sudah. Tapi kalau cuma cerdas, cuma sekedar pintar orasi tanpa adanya amanah, tanpa adanya kejujuran, bahaya itu. Dan kita sebagai orang tua harus memulai daripada kejujuran tersebut. Ketika kita mencarikan rezeki kepada mereka, kita harus jaga bagaimana kita mencarikan rezeki. Jangan sampai kita menipu orang, jangan sampai demi mengasih makan anak tetapi dengan harta yang haram. Itu bukannya memberikan rezeki kepada anak supaya mereka pintar, tapi itu tambah menjadikan mereka bodoh. Kalau tidak bodoh di dalam dunia, bodoh di dalam akhirat. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awla bih. Setiap daripada daging yang tumbuh semakin besar disebabkan harta yang haram, maka yang paling pantas bagi daging tersebut ialah neraka, dibalap oleh neraka. Apakah kita rela membakar anak kita dengan api neraka? Apakah kita rela menjadikan rezeki kepada mereka? Oh iya, mereka senang di dunia, tapi akhirnya diazab oleh Allah SWT. Itu dengan sebab apa? Dengan sebab kita tidak memikirkan bagaimana agar mereka dapat daripada rezeki yang halal. Yang dipikirkan yang penting dapat uang, dapat cuan, dapat mobil, dapat rumah, mau yang halal mau yang haram sikat terus. Ini nggak bakal ada nanti keturunan yang baik akhirnya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita masih diberikan oleh Allah SWT umur yang panjang, kita diberikan sehat walafiat, anak kita masih kecil. Dari saat inilah kita didik mereka, didik diri kita, didik anak kita. Kita cari rezeki yang halal, kita berikan daripada asupan-asupan yang baik kepada anak kita, dan kita ajarkan kepada mereka daripada mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Bahkan kata para ulama, kita kalau sudah
anak kita umur 7 tahun, kita wajib untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Kalau sudah umurnya 10, wajib kita pukul mereka untuk mereka sholat. Sebelum 7 tahun, kalau mereka sudah terbiasa, wajib kita ajarkan kepada mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal daripada sifat para rasul, untuk mengenal daripada sifat para anbiya. Nah, setelah itu baru mengenal daripada bagaimana tata cara sholat dan lain sebagainya. Ini kadang kita ini alhamdulillah yang TK ini lumayan. Kalau nggak hafal daripada sifat Allah Subhanahu dan sifat Rasul, paling nggak mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Mereka tahu sudah hafal sudah bagaimana sejarah Nabi mereka, tentang kisah senang dan sedih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat daripada khalifah, datang daripada orang-orang Madinah Rasul. Ketika mereka datang bersama kaum bohong kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, maka akhirnya mereka pun dijamu sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz satu persatu. Enggak lama ada datang anak kecil satu anak kecil datang. Akhirnya ketika anak kecil itu datang, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tanya, siapa itu? Oh, itu adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tahu bahwa itu cucu Nabi Muhammad SAW, beliau panggil, ayo ke depan. Padahal banyak ulama pada waktu itu, banyak ulama luar biasa yang beliau suruh duduk di samping beliau, dia adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Dari awal majelis sampai akhir majelis sambil ngobrol sama ulama, sambil main-main sama anak kecil itu. Bingung orang ini Khalifatul Muslimin, presiden ini, ulama banyak, yang lain banyak, cuma main sama ini. Akhirnya setelah selesai, orang-orang dikasih hadiah. Yang ini yang paling kecil dikasih hadiah paling besar. Oh, kok senang ini anak kecil. Pas mau pulang, beliau cubit sampai nangis. Akhirnya pulang. Semua orang pulang. Orang akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kenapa engkau memuliakan anak kecil itu? Terus kau kasih bingkisan yang besar. Terus setelah engkau senangkan dia, engkau kasih bingkisan yang besar, malah engkau cubit sampai nangis. Teriak sekencang-kencangnya. Akhirnya kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya dia adalah cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan saya mau menyambung silaturahim dengan Nabi Muhammad SAW. Saya pengen Rasulullah SAW menoleh saya dengan saya memuliakan daripada cucunya. Karena kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la an asila bi garabati Rasulullah sallallahu ahabbu ilayya min an asila bi garabati. Sungguh saya menyambung tali silaturahim dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu itu lebih saya sukai ketimbang saya menyambungkan hubungan antara saya dengan kerabat saya. Ini apa? Bukan beliau tidak mau menyambung hubungan dengan keluarga beliau sambung, tapi beliau juga menyambung silaturahim dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz juga pengen saya seperti itu. Akhirnya udah. Kenapa bingkisan? Dibesarin. Begitu juga. Tapi yang aneh kenapa dicubit? Sampai nangis. Nah, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, saya cubit sebagai penanda. Kelak di akhir dia cari. Mana yang nyubit saya kemarin? Wah, enggak sampai ke sana mereka mikir. Siapa yang nyubit saya? Jadi ini katanya Habib Umar cerita waktu di Madura. Habis beliau cerita itu, beliau ngomong sama murid-murid beliau. Kata beliau, mudah-mudahan kita nggak dicubit dia pulang nanti. Takutnya menjadi penanda juga nanti. Semoga dalam hati kita ada tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan tumbuh kecintaan kita kepada garabah ataupun keluarga Nabi SAW tanpa mencubit. Amin ya rabbal alamin. Jangan dicubitin anak ulun lah. Sampai menandar supaya dicarinya gitu gara-gara radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhum ajma'in. Di dalam Muqasyaratul Qulub diceritakan bahwasanya ada salah seorang ibu yang mana dia sangat sayang dengan anaknya perempuan. Anaknya sudah balik. Ini perempuan anaknya sudah balik. Dia kasih makan, dia kasih minum, apapun keinginannya dia turuti. Ibarat zaman sekarang adalah amunnya anak nukar tiket di bioskop gitu kan. Anak-anak bisi iPhone gitu kan.
iPhone anak bisi kendaraan ditukarkan, anak hendak bisi baju hanyar ditukarkan. Pas lagi sesayangannya lain anak tadi sekalinya anak meninggal dunia. Nah, meninggal dunia. Jadi nangkui tadi langsung ya. Dan ia masih kada puas lagi memberikan kasih sayang kepada anaknya. Anaknya diambil Allah SWT. Akhirnya inya saking sedihnya kata yang berada di dalam akhirnya orang tua itu zaman dengan Hasan Al-Basri datang ke sana. Wahai Hasan Al-Basri, sebetulnya saya punya anak perempuan yang sangat saya sayangi, tapi dia meninggal dunia duluan. Bisakah ada kesempatan lagi saya untuk bertemu dengan dia, walaupun cuma sekedar di dalam mimpi, agar saya tahu bagaimana kedudukan di akhirat. Akhirnya dikasih amalan sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz daripada amalan supaya bisa bermimpi. Akhirnya dia setelah sholat Isya mengamalkan daripada amalan tersebut, malamnya bermimpi dengan anak-anak. Apa yang terjadi dalam mimpi tersebut? Dia kan pengen ketemu sama anaknya supaya hatinya tenang. Ini harapan seorang orang tua. Anaknya di pondok, artinya enggak Pak, karena apa? Ulak ke Banjar, ulak ke Martapura, anak menyinggung anak, amunnya anak bahagia, alhamdulillah nyaman. Ini sekira mimpi, sekira apa? Melihat keadaan anak. Akhirnya nangkui ternyata mimpi. Ternyata anak tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut sudah lehernya sama kakinya diikat belenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tambah tambah sepi ini. Kenapa? Anak yang dia sayangi, yang dia ikutin dan dia turuti daripada kemauannya semuanya malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita punya anak, nah ini kita ambil hikmahnya. Jangan dituruti semua kemauan yang baik kita ikutin. Oh, saya mau beli kerudung baju abaya yang panjang. Oh iya sih. Oh saya mau beli minyak untuk hadir majelis taklim sih. Tapi kalau uluk pengen iPhone 15 Max Pro supaya kayak TikTokan, supaya kayak main YouTube, hati-hati. Takutnya mereka diadab oleh Allah SWT dengan sebab kita terlalu memanjakan mereka. Uluk besi mobil sekira apa supaya kau berjalan ke Banjar dan sebagainya, ke kawanan, tulak ke kafe ini, tulak ke kafe itu, tulak ke diskotik ini, tulak ke diskotik itu. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibu tersebut kaget langsung bangun. Ketika bangun datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya saya tambah sedih ketika lihat anak saya karena dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Sayyidina Hasan Al-Basri pun beliau juga ikut sedih. Karena apa? Karena anak perempuan tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah 1 tahun kemudian dia Sayyidina Hasan Al-Basri bermimpi. Beliau dengan seorang perempuan yang mana perempuan tersebut sangat cantik. Wa 'ala ra'siha tajun min nur. Di atas kepalanya ada mahkota yang terbentuk daripada cahaya. Perempuan tersebut nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ta'rifuni?" Wahai Imam Hasan Al-Basri, kenalkah engkau dengan aku? Maka Imam Hasan Al-Basri enggak kenal. Maka kata perempuan tersebut, sesungguhnya aku adalah anak daripada perempuan yang tahun kemarin datang kepadamu meminta amalan agar bermimpi. Kaget Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Tahun kemarin ibunya kasih kabar dia disiksa. Tahunya sekarang malah diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Bingung Imam Hasan Al-Basri. Gimana ini? Apakah salah yang dimimpikan oleh ibu kemarin? Atau mimpi saya yang salah? Akhirnya kata perempuan tersebut, sesungguhnya mimpi ibuku benar dan mimpimu benar. Dan sesungguhnya pada tahun kemarin itu sampai kemarin kami ada 5.500 jiwa yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5.500 jiwa. Semuanya daripada ahli kubur disiksa oleh Allah SWT karena maksiat yang berbeda-beda. Ada yang suka nyuri daripada harta orang, ada yang suka mengambil tanah orang, ada yang suka mencurangi di dalam timbangan, ada juga yang suka macam-macam, ada yang suka membuka orang, ada yang suka membuka daripada rambutnya dan lain sebagainya. Diazab semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah perempuan tersebut kemarin ada salah seorang dari
daripada orang soleh melalui daripada kuburan kami. Ketika dia lewat, dia membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, curahkanlah daripada salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya dan para sahabatnya. Dan ya Allah, saya hadiahkan pahala salawat ini kepada ahli kubur yang berada di sini. Akhirnya salawatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dengan sebab salawat yang diterima tersebut orang-orang yang dikubur itu diampuni semua oleh Allah Taala. Bahkan diangkat daripada azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat satu salawat daripada orang yang saleh tersebut. Alhamdulillah kita semua di sini bersama-sama baca maulid. Berapa salawat kita baca? Berapa salawat yang kita lantunkan? Berapa syair daripada maulid yang kita ucap untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan itu disampaikan oleh Allah SWT kepada orang tua kita, sehingga adat mereka diangkat oleh Allah SWT, derajat mereka diangkat oleh Allah SWT, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah SWT, dosa daripada keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berkat salawat tersebut semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, dan mereka ketika besar ingat kepada kita, walaupun kita meninggal dunia mereka tidak lupa untuk bersalawat, dan mereka kirimkan salawat tersebut kepada kita, sehingga kita di dalam kubur merasakan ketenangan. Ketika di dalam kubur penuh cahaya kubur kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man waffaqana lil khair wa alaih wafiqna lil khair wa alaih. Allahumma la taj'al hasanatina hasanatan abghata waj'al sayyi'atina sayyi'atan ahwata. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin an-nabiy al-ummi wa sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ثم إلى رفعنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وسيد الفقيه المقدم الثاني عبد الرحمن بن محمد بن الطويل وسيدنا علي بن الفقيه وأصولهم وفروعهم وخزنهم الحبيب عبد الله العيدروس وأخي الشيخ علي ابن أبي بكر السكران وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى روح